Halo, kembali lagi di podcast Harmoni. Dengan sekarang saya kedatangan salah satu narasumber, seorang mahasiswa yang mungkin sudah kerja juga, yaitu boleh perkenalkan Mas Erwin. Halo, saya Erwin, mahasiswa KPI Wing Cyber Nurjati Cirebon. Ya, Mas Erwin itu salah satu mahasiswa yang memang notabene udah kerja gitu, udah berkecimpungan di masalah dunia kerja lah. Boleh dijelaskan Mas Erwin bekerja di sebagai apa kalau boleh tahu? Saya pertama tuh awalan pernah kerja di resto KB Chicken. KB Chicken kan itu salah satu resto di pondok saya dulu. Jadi saya awalan di situ 1 bulan. 1 bulan saya resign karena kayak di rolling gitu. Jadi udah di rolling terus harus pindah jabatan juga tuh Mas. Harus pindah bidang yang tadinya saya jabatannya sebagai SPV atau supervisor, jadi turun sebagai admin gitu. Terus saya pikir-pikir lagi, kalau bolak-balik dari kosan terus ke tempat kerja yang baru itu, yang habis di rolling itu jauh ya. Terus kan saya sambil kuliah gimana sih caranya biar saya tuh bisa membagi waktu gitu, Terus setelah itu udah resign, saya bingung nih Dari apa gitu ya? Iya, saya mau cari kegiatan sampingan apa nih? lagi gitu loh. Kan ini semester 5, kuliah paling 3 hari doang nih, 3 hari doang. Terus banyak tugas. Selain itu kan kosong pastinya. Terus saya cari-cari, saya mau ngojek nih, mau daftar ngojek lah, Maxim gitu. Jadi emang Mas Erwin itu dulunya pernah di pondok juga kan? Pernah di pondok. Di pondok mana tuh? Al-Bahja Cirebon. Al-Bahja Cirebon. Berarti pas itu dari supervisor terus turun di admin, kantor adminnya itu di mana Mas Erwin? Yang tadinya di pusat, saya pindah ke di Buyut, Gunung Jati itu. Berarti jauh ya, lumayan ya? Iya. Jadi masih dekat pusat tuh. Berarti kalau misalkan Mas Erwin kan posnya di mana tuh? Posnya di ini, Pecilon. Di Pecilon ya. Misalkan ke kampus, ke Perjuangan kan lumayan tuh, 15 menit. Belum kesana setengah jam. Wah ya, PR sih ya sebenarnya kalau misalkan kita ngambil tuh beresiko banget ya. Pasti beresiko karena apa ya? Yang paling nggak enak tuh capek di jalan. Yang paling enak tuh capek di jalan. Karena ya ngebuang-buang waktu nggak misalnya. Pasti gitu tuh. Belum tugas kampus, belum mikir apa ya, tiba-tiba oleng ya. Membagi waktunya gitu loh. Berarti di situ cuma bertahan satu bulan. Ya. Betul 1 bulan ya. Terus apa ya, downgrade ya bahasanya tuh ya. Iya, terus saya mikir lagi mau cari sampingan apa nih, jadi saya daftar ojek online. Tidak sana. Berarti itu tuh kisaran udah berapa bulan Mas Erwin di ojek online? Online baru 3 minggu sih ada. Sekarang udah 2 minggu? 3 mingguan ya. Berarti ya masih fresh banget nih ya? Masih baru-baru Mas. Baru-baru. Awal pertama daftar kan saya beli seragamnya dulu. Berarti harus beli seragam itu? Harus beli. Kalau belum beli kita belum dapet akun prioritas gitu. Nggak bisa diprioritasin lah akunnya. Jadi kalau udah beli, salah satu syarat buat dapetin orderan sih itu juga. Berarti Mas Erwin salah satunya kalau misalkan nggak prioritas tuh cuman bisa kayak ini gosen Iya, kayak antar makanan gitu, terus delivery gitu lah pokoknya. Itu tuh kalau nggak prioritas itu ya? Iya, terus kita juga dalam memilih orderan juga lebih hati-hati, soalnya di situ banyak yang orderan fiksi atau tipuan gitu. Salah satunya di ini orderan yang Indomaret pasti banyak banget yang Indomaret. Semisal kita disuruh beli apalah, tolong ya, suruh beli barang di Indomaret, pokoknya dari minimal 15.000 sampai 30.000 ke atas itu udah pasti fiksi. Udah pasti penipuan. Saya pernah dapat Mas penipuan itu. Iya. Saya suruh beli susu
Susu anak? Susu anak yang satu top tuh di Indomaret Lumayan sama itu ya? iya sama minyak kayu putih. Sama minyak kayu putih saya habis berapa ya 60.000 mah udah. Tapi untungnya pas udah boleh dikembaliin tuh. Boleh dikembaliin sama kasirnya. Untungnya. Oh, berarti gimana tuh ceritanya tuh kayak Mas Erwin dapat orderan nih? Dapat orderan. Saya kan sekarang udah akunnya udah prioritas. Nanti semisal mau ngaktifin tinggal masuk terus diaktifin autonya, bagian autonya, terus nanti orderan tuh nanti nyamber sendiri gitu. Nanti langsung masuk sendiri gitu. Nanti tinggal klik aja mau yang mana ya? Iya. Nah itu tuh cerita yang Mas Erwin susu tuh gimana tuh? Jadi pertama dapat orderan nih. Saya kan masih tuh? awam ya. Iya. Saya kan masih awam nggak tahu ini orderan fiksi atau bukan. Saya terima aja, saya klik gitu ya, saya beli. Saya nganter ke ini Mas. Apa tuh? Kali Tanjung. Saya antar di Kali Tanjung. Saya antar di Kali Tanjung terus pas itu tuh nggak ada rumah Mas, nggak ada rumah terus nggak ada rumah. Saya bingung tuh ya, ini tuh sebenarnya orderan real apa enggak gitu loh. Enggak. Terus beberapa jam kemudian ada ini notif dari admin Maximnya bahwa saya ini udah habis dapat orderan fiksi gitu. Oh. Jadi otomatis dari adminnya juga ada pemberitahuan gitu ya. Terus saya bingung nih, saya udah beli ini gimana ya? Ini boleh dikembaliin nggak ya? Boleh kembaliin nggak ya? Terus saya balik lagi ke Indomaretnya, saya nanya sebenarnya nggak boleh Mas sama kasirnya, sebenarnya nggak boleh. Terus mungkin dari kasirnya juga kasihan ya sama saya, kasihan. Jadi dibolehin berarti itu ditalangin sama kasirnya. Oh, di ujungnya ya? Iya, ujungnya ditalangin sama kasirnya, boleh, alhamdulillah. Jadi balik lagi ya? Oh, jadi gitu ya Mas Erwin? Bisa. Berarti itu tuh dalam artian kayak Mas Erwin bisa kemana aja nih kalau misalkan orderan? Paling jauh kemana Mas Erwin? Nganter orang atau misalkan nganter barang gitu, bosen? Kalau nganter orang pernah sampai ke ini Palimanan gitu. Iya. Palimanan pernah. Itu biasanya berapa fee-nya Mas Erwin? 48.000. 48.000 lumayan ya? Ya, lumayan. Tapi itu tuh udah kepotong pajak apa? Udah kepotong pajak, berarti emang bersih ya gitu ya? Segitu. Cuman iya nunggu orderan laginya tuh agak PR ya? Harus sabar. Soalnya kan dari Palembang ke sini masa kosongan gitu ya? Iya, paham. Soalnya pernah teman saya ada yang Maxim gitu tuh, jadi agak lumayan paham tuh Mas Erwin. Jadi misalkan dia nganter coba ke Cirtim, tapi Cirtim kesini ada enggak gitu tuh. Nah kalau misalkan jauh tuh kayak gitu ya PR-nya. Tapi Mas Erwin pernah nggak dapat orderan malam-malam? Apa emang kalau malam-malam? Saya malam-malam nggak buka. Oh nggak. Aktifin orderan itu. Oh berarti bisa on off ya itu ya? Bisa. Berarti kalau jadi itu tuh ya semaunya kita gitu, kita misalnya ada waktu kosong diaktifin gitu. Oh jadi nggak harus setiap waktu kita ini yang aktifin ya? Jadi misalkan kayak sekarang nih Mas Erwin lagi di offin ya? Ya lagi offin dulu. Oh, berarti itu misalkan Mas Erwin baru nih, itu tuh ratingnya tuh udah naik apa gimana Mas Erwin? Belum. Berarti emang bertahap tuh dari review klien apa? Iya. Oh, Terus dikira juga kalau udah dapat 30 orderan yang biasanya banyak apa orderan yang masuk gitu. Saya baru dapat berapa gitu, belum sampai 30 sih sebenarnya. Soalnya kan saya ngaktifin orderan cuman kalau waktu kosong doang ya Mas. Iya. Misalkan mau pulang nih gitu ya, udah kelar dasar di kampus nih, yuk berangkat gitu Mas Erwin ya. Berarti Mas Erwin pernah nggak ketemu klien yang emang aneh gitu tuh? Ketemu klien, saya pernah nganter ini. Jadi dapat orderan, suruh nganter nenek-nenek ke rumah anaknya, ke rumah anaknya terus ya gitulah kayaknya kan nenek-nenek kan kalau pegang gimana gitu ya? Gimana gitu. Jadi saya nek peluk aja nih gitu. peluk saya aja nih nggak apa-apa nek. Ya suruh peluk saya pegangin gitu nenek-nenek ya saya anterin. Profesional ya Mas Erwin? Iya. Ya keselamatan ya, tiba-tiba nanti Pastinya. diancam nanti ya. Tapi Mas Erwin kalau sorry Mas Erwin ya, kalau misalkan ngorder kayak gitu dipakai nggak jaketnya Mas Erwin? Dipakai. Harus dah? Sebenarnya enggak, cuman takutnya kalau dari dari customernya itu nilai dari kita nih. Oh ini mungkin
nilai ratingnya tuh mungkin dari siapa tahu dari seragamnya atau dari cara ngomongnya ya gitu, siapa tahu dari situnya, jadi kita pakai aja gitu. Tapi teman saya ada Mas Erwin, dia tuh dulu tuh sama kayak Mas Erwin, sekarang jadi fotografer ceritanya. Fotografer running, wedding apalah, tim kita juga sebenarnya. Dia tuh udah nggak maksim lagi sebenarnya, udah buluk bajunya nih. Tanyain, Ira kenapa dipakai terus? Soalnya kalau maksim tuh pertama enak aja, nggak ditagih parkir, terus nggak bilang polisi, ketiga nggak tawuran. Kalau misalkan dia tuh orang Gunung Jati ya, pulang dari Cirebon kota jam 2 malam ada tawuran, dia pakai baju maksim, ya santai aja gitu tuh. Ada polisi santai aja, jadi kegunaan dia tuh nggak dipakai apa ya, walaupun dia nggak maksim tapi dipakai tuh ya keuntungannya kayak gitu. Jadi kalau di mana-mana kita nggak bayar parkir, kalau misalkan kemana-mana kita nggak nangkap polisi, kalau kemana-mana kita ada orang tawuran, ada orang ribut, kita nggak kena, ya karena kan pakai baju kan. Jadi kata kita tuh ya kayak jadi emang dia tuh memanfaatkan gitu. Jadi ya mungkin sisi lain kalau masih dipakai ya syukur lagi gitu. Takutnya tiba-tiba di aku merek Cipto kan ada razia, biasanya kan di situ kalau nggak dipakai kan. Terus Mas Erwin, sorry ya, sehari berapa order misalkan paling ramai? Sehari paling ini 4, dapat 4, terus ya 3, 4, 3 gitu udah alhamdulillah. Cukup ya. Paling banyak berapa Mas Erwin sehari? 4 sih saya pernah dapat. Misalkan nominalnya semuanya? Nominal ya 80. 80 ya, udah sama bensin? Udah bersih, misalkan buat jajan lah gitu? Iya, 80. Paling dikit ya tergantung kita nariknya, tergantung kita narik malas enggaknya ya Mas Erwin. Iya, Gitu. Berarti Mas Erwin kalau misalkan sekali orderan kan katanya dipotong tuh per misalkan satu kali berangkat dipotong 2.000 ta, 4.000 ta, ada saldonya tak apa? Ada saldonya, ada. Nah gitu tuh sistemnya kayak gimana Mas Erwin? Jadi kita tuh sebelum aplikasi baru itu, sebelum ngaktifin tuh pasti ada suruh top up dulu tuh Mas. Minimal tuh 50.000. 50.000 itu udah mungkin itu buat adminnya ya, buat admin. Jadi kalau kita udah dapet orderan nggak kepotongnya dari uang yang udah kita saldonya. Iya, saldo buat ini tuh buat admin udah khusus gitu. Berarti emang misalkan taruh Mas Erwin 50 nih, ya udah buat admin yang nggak tahu motongnya 10.000, nggak tahu 2.000, tergantung pendapatan kita nantinya gitu ya. Iya. Berarti misalkan Mas Erwin kayak kemarin aja tadi bilang kita ke Palimanan, itu kan 48.000, yang nggak tahu kan admin motong di top up-nya kan nggak tahu 12.000, nggak tahu 10.000 kayak gitu tuh Mas Erwin. Motongnya sih pas saya dapat berapa persen tuh? Dapat 2.000-an sih. 2.000 tuh kepotong admin, buat admin. Nggak sampai 12.000-an, nggak sampai. Oh, berarti kecil ya? Kecil potongannya. Berarti ya misalkan top up 50.000 bisa sampai berapa puluh order ya? Iya, pasti. Ini saya masih ada berapa ya? Udah 3 minggu tuh Mas Erwin belum isi lagi tak? Belum tak isi lagi, masih ada 45.000. Masih banyak ya? Sebanyak setahun itu. 45.000. Soalnya saya juga jarang order juga sih. Oh, jadi kayak ya udah seadanya aja gitu ya. Dari ini juga saya pastinya utamain kuliahnya dulu sih Mas. Tugas-tugasnya kalau ya kayak saya Mas Erwin ya. Kalau tugas-tugas itu belum selesai jadi pikiran gitu. Iya. Mending kita tugas dulu gitu ya. Saya sih kerja dulu. Berarti dalam artian sisi lain Mas Erwin kalau kayak gitu udah sorry ya, udah nggak minta ke orang tua atau kalau misalkan perihal duit? Saya nggak pernah minta, tapi kalau dikasih ya syukur ya. Syukur lah, alhamdulillah. Kalau saya nggak kebalik Mas Erwin, saya yang diminta ini. Tapi nggak apa-apa lah buat orang tua ya. Ya pasti saya juga dulu pernah kerja juga sih dari awal. Sekarang kerja juga kan dari awal kita 2020 kita kerja ya masih kayak dikasih ya syukur, enggak ya udah gitu ya. Jadi kayak enggak terlalu berharap lah. Tapi ya namanya juga berproses lah. Kalau misalkan sekarang kita yang diminta duit ya karena apa yang kita bangun dari dulu gitu. Karena siapa tahu kan nanti Mas Erwin top 1 Cirebon kan. Nah, siapa tahu kan mungkin sekarang masih pakai motor ya, sorry. Terus pakai mobil kan tahun depan kan. Siapa tahu kan. Tapi ya kadang cerita-cerita lucu dari ya teman-teman saya juga. Kalau misalkan dapat maksim tuh Mas Erwin. Kayak apa namanya? Banyak tuh kayak yang orang-orang Cina tuh. Kan di Cirebon kan banyak tuh orang-orang Cina tuh. Ya kayak gitu kayak maksim apa. Dari
linknya tuh dari situ tuh. Iya. Nah jadi tiba-tiba dia nyari kerjaan apa dari situ. Ya kayak temen saya tiba-tiba jadi fotografer. Dia kan dari Maxim tiba-tiba jadi fotografer. Maxim dia tuh 5 tahun apa berapa tahun ya? Dari SMA dia Maxim. Terus berarti dapat info dari customernya gitu, customer. Iya, dari customer, jadi ketemu customer. Ada yang maksa sama Maxim jadi fotografer, ada yang kayak gitu. Soalnya kan, tau gak sih Erafon Perjuangan? Tahu. Nah, banyak roti tuh. Iya. Dia tuh pernah tidurnya di situ. Jadi kalau misalkan dia tuh nggak pulang, misalkan pulang subuh tidur bentar di situ, pagi-pagi Maxim lagi. Jadi dia tuh ceritanya tuh ya mungkin menurut kita sedih ya. Ya jangan sampai kayak gitu Mas Erwin. Misalkan full dia sampai sehari 20 orderan, kan wah itu PR banget Mas Erwin. Badannya tuh capek tuh. Berarti paling dikit berapa Mas Erwin kalau sehari orderannya? Sehari Atau nggak buka sama sekali? Tergantung kita aktifin ini nggak sih Mas. Jadi kalau kadang saya dapat 2 doang itu sehari doang, nungguin. Saya sih biasanya nggak pernah mangkal sih ya Mas. Kalau ojek lain kan biasanya mangkal di sekolahan atau di stasiun gitu. Kalau saya ya di kosan aja lah, di kosan. Kadang juga kalau sambil pulang kuliah saya ngaktifin, saya berhenti terus dapat orderan di mana gitu. Tergantung maunya kita gitu, kita ambil. Jadi kita dapat orderan yang terdekat. Jadi kita nyamber sendiri gitu, masuk sendiri, terima sendiri. Langsung otomatis itu? Otomatis kalau berapa aja? Iya, semisal kita baru masuk satu, kita selesaiin orderan tersebut. Nanti kalau semisal kita nunggu berapa menit, nanti ada lagi kalau semisal ada nyamber kita terima gitu. Terus, makanya orang-orang pada mangkal dekat-dekat tuh ya? Iya. Itu kan strategisnya paling ya anak sekolah gitu, terus stasiun, kuliah. Soalnya saya tuh, tapi Mas Erwin nerima jasa ini ya, misalkan paymentnya tuh masalah kayak TF gitu tuh. Bisa, tapi kebanyakan tunai sih Mas. Tunai. Soalnya saya salah satu yang misalkan kalau misalkan kayak kosen tuh males apa ya, cash tuh. Iya. Kita cashless terus tuh. Kayak kita kan nggak megang uang cash ya. Iya. Jadi Pak TF aja nggak tahu. Ya nanti kan kasih misalkan 9.000 ya 15.000. Kita kan kasihnya Mas Erwin ya sama-sama orang nyari duit ya. Jadi misalkan Mas Erwin kan di Pecilone ya. Tapi misalkan kalau hujan mau nggak Mas Erwin? Saya hujan enggak pernah narik pas hujan nih. Kalau misalkan kemalaman mau nggak Mas Erwin? Ya nggak apa-apa sih. Yang penting mah jangan hujan ya. Iya. Ya sih benar. Kalau malam juga kalau sayanya nggak belum tidur ya? gitu atau belum tidur atau nggak terlalu lelah, saya gas aja gitu. Tapi ya kalau misalkan jaraknya sesuai aplikasi apa enggak Mas Erwin? Jaraknya sesuai aplikasi sesuai dapat orderannya tuh sesuai kita apa sih? Dari titik ke titik kah? Iya, dari kita tuh sekarang lagi di mana kita dapatnya sesuai yang terdekat itu. Soalnya saya tuh pernah Mas Erwin, saya tuh nggak bosen dari Talun tapi ngambilnya dari Cipto, kan jauh banget tuh. Mungkin orang kan asal ngambil aja teh ya, gitu atau otomatis masuk teh ya? Otomatis masuknya sih Mas. Beda lagi sama aplikasi Oren Shopee Food lah. Kalau Shopee Food itu ini sih, kalau semisal sebelum daftar di aplikasi kan pasti kita maunya di daerah mana nih, di daerah mana. Cirebon ya? Cirebon aja nggak bisa. Kita lagi di Bandung kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ngejek di Bandung, nggak bisa antar makanan di Bandung, nggak bisa. Kalau di Cirebon aja gitu. Beda lagi sama Maxim itu luas ya kawannya, lebih enak. Jadi misalkan Mas Erwin lagi transit nih atau visit di Bandung contohnya, visit di Bandung, Mas Erwin buat bensin lah gitu ya, bisa gitu? Bisa. Jadi otomatis lokasinya di situ ya? Jadi kalau misalkan yang hijau, aplikasi hijau kurang tahu kalau yang Grab kurang tahu. Belum pernah itu dah. Soalnya yang pernah saya iniin Shopee Food sama ini Maxim. Kita bisa double order nggak Mas Erwin? Nggak bisa. Saya Shopee Food udah berhenti sih, soalnya susah ininya dapat orderannya, jarang gitu. Jarang ada yang pakai Shopee Food kayaknya di daerah sini. Kalau saya Shopee Food terus sih. Ya. Banyak diskon soalnya di Shopee-nya tuh. Cuman ya. Mungkin tergantung daerah juga ya mungkin. Iya. Tapi ya yang datang pakai baju Grab. Iya. Nah, jadi mungkin ya beberapa ya orangnya. Jadi kalau kita ngisi
Shopee Food yang datang next ya. Nah, kalau kita tuh mikirnya kan ya mungkin banyak aplikasi ya, banyak akun ya adanya ya. Oke, paham Mas. Mungkin Mas Erwin, terima kasih sedikit cerita dari Mas Erwin, anak KPI semester 2 Mas Erwin. Ternyata kita satu semester guys. Cuman ya Semester. kalau Mas Erwin kan kuliahnya tuh rajin, kalau saya sih rajin. Beliau dapat cepet terus. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sih ya alhamdulillah aja Mas Erwin. Kalau nggak diambil ya nggak ada duit. Iya sih pasti. Ya, kemarin aja saya dari Bekasi tuh, aduh Bekasi terus Al Zaitun. Kemarin ke Al Zaitun saya tuh kayak wah bener-bener luas Mas Erwin. Dalam artian kayak anjir. Kita kan ke Al Zaitun ya ada wisuda ya lumayan ya beberapa orang ya. Ya buat tol sama bensin baik gitu ya, buat ngeres apa jalan-jalan. Ya intinya mah sama jalan-jalan, cuma kan kita pengalaman baru, dapat lebar luas lah. Jadi mengembangkan sayap kan nggak harus di Cirebon terus, bisa mengembangkan sayap di mana aja. Gitu. Terima kasih Mas Erwin yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih, thank you Mas Erwin. Selamat Mas Erwin. Oke.